Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, informasi yang akan kami sampaikan hari ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah informasi yang sangat krusial, sangat penting, dan sangat menentukan bagi kehidupan Bapak dan Ibu di masa pensiun. Mulai saat ini, mulai detik ini, selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda, yang selama ini dinanti-nantikan resmi dan dicairkan oleh pemerintah. Perlu kami tegaskan dengan sangat jelas, ini bukan janji kosong. Bukan isu yang beredar di media sosial, bukan rumor yang tidak jelas sumbernya, melainkan keputusan final yang sudah mulai direalisasikan dan dana rapel sudah mulai masuk ke rekening masing-masing. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, dana ini tidak hanya diperuntukkan bagi pensiunan aktif saja, bukan hanya mereka yang masih hidup dan menerima pensiun rutin setiap bulan, tetapi juga mencakup janda pensiunan, duda pensiunan, bahkan ahli waris yang sah secara hukum. Artinya, lingkup penerima manfaat sangat luas dan menyeluruh. Tidak ada yang dikecualikan selama memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Jika Bapak dan Ibu belum sempat mengecek saldo rekening, sangat mungkin uang rapel tersebut sudah masuk hari ini, sudah tersedia di rekening, sudah bisa dicairkan kapan saja. Namun, ada satu hal yang sangat penting yang perlu kami sampaikan dengan penuh kehati-hatian. Ada satu syarat krusial yang seringkali membuat dana rapel tertahan tanpa disadari oleh penerima. Syarat ini sederhana, tetapi jika terlewat dana bisa tidak cair meskipun sudah ditransfer oleh sistem. Oleh karena itu, simak penjelasan lengkap ini sampai tuntas agar Bapak dan Ibu tidak kehilangan hak yang seharusnya diterima. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam hangat kami sampaikan. Salam sehat, penuh berkah, dan doa terbaik untuk kita semua yang telah mengabdi kepada negara dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu prima kondisi fisik dan mental, penuh semangat menjalani hari-hari dan bahagia bersama keluarga tercinta di masa pensiun yang penuh berkah ini. Kami sangat memahami bahwa masa pensiun adalah waktu yang seharusnya dinikmati dengan tenang, tanpa beban, tanpa kekhawatiran finansial yang berlebihan, dan dengan penuh rasa syukur atas apa yang telah dikerjakan selama puluhan tahun mengabdi hari ini. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami hadir dengan membawa kabar resmi dan sangat menggembirakan yang telah amat lama ditunggu-tunggu oleh seluruh pensiunan ASN di berbagai instansi pemerintahan, pensiunan TNI yang telah berjuang menjaga kedaulatan negara, dan pensiunan Polri yang telah mengamankan masyarakat di seluruh Indonesia setelah melalui penantian yang terasa begitu panjang, setelah melewati berbagai proses administrasi yang rumit dan memakan waktu. Setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi data yang sangat ketat, pemerintah Republik Indonesia akhirnya secara resmi dan sah menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda. Dana yang menjadi hak Bapak dan Ibu, dana yang seharusnya sudah diterima sejak lama, kini akhirnya mulai dicairkan secara bertahap. Namun pasti perlu kami tegaskan sejak awal dengan sangat jelas dan tegas. Ini bukan hoa, ini bukan isu yang tidak berdasar. Ini bukan rumor yang beredar di grup WhatsApp tanpa kejelasan. Ini bukan kabar spekulasi yang sering membuat bingung dan resah, melainkan keputusan final, keputusan yang sudah disahkan, keputusan yang sudah mulai direalisasikan mulai sekarang, mulai hari ini, mulai saat Bapak dan Ibu mendengar atau membaca informasi ini. Rapel resmi cair dan prosesnya sudah berjalan, sistem bergerak, transfer sudah dimulai dan dalam hitungan hari atau bahkan jam dana akan sampai ke rekening masing-masing penerima hak. Siapa saja sebenarnya yang berhak menerima dana rapel ini? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab dengan detail. Agar tidak ada kebingungan, agar tidak ada yang merasa diabaikan, agar tidak ada yang kehilangan haknya karena ketidaktahuan.
Kabar bahagia dan menggembirakan ini tidak hanya berlaku untuk pensiunan aktif yang masih hidup dan menerima gaji pensiun setiap bulan. Cakupannya jauh lebih luas dari itu. Dana rapel ini juga mencakup pensiunan ASN dari berbagai kementerian dan lembaga negara, pensiunan TNI dari berbagai angkatan, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara, pensiunan Polri dari berbagai kesatuan di seluruh Indonesia, janda pensiunan yang suaminya telah meninggal dunia namun masih berhak menerima pensiun, duda pensiunan yang istrinya telah meninggal dan berhak atas tunjangan pensiun, serta ahli waris yang sah secara hukum seperti anak yatim piatu yang masih dalam usia yang berhak menerima tunjangan. Artinya tidak ada satuun pihak yang berhak dikecualikan dari program ini selama memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama data tercatat dengan baik di sistem Taspen, selama status kepesertaan masih aktif dan valid, maka semua yang berhak pasti akan menerima dana rapel sesuai dengan hak masing-masing. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, tidak ada yang lebih diutamakan atau diabaikan. Semua diperlakukan sama di mata hukum dan di mata sistem yang transparan. Bagaimana sebenarnya cara pencairan dana rapel ini? Apakah Bapak dan Ibu harus datang ke kantor Taspen? Apakah harus mengantre panjang di bank seperti dulu? Apakah harus mengurus berkas tambahan yang merepotkan? Jawabannya adalah tidak. Bapak dan Ibu sama sekali tidak perlu khawatir atau cemas dengan prosedur yang rumit karena pencairan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Rekening dana rapel ditransfer langsung masuk ke rekening pensiun masing-masing yang sudah terdaftar di database Taspen. Tanpa perlu Bapak dan Ibu datang ke kantor Taspen untuk mengurus apapun tanpa perlu mengantre di bank yang melelahkan. Terutama bagi yang sudah lanjut usia, tanpa perlu mengurus berkas tambahan yang merepotkan dan memakan waktu, cukup lakukan hal yang sangat sederhana, yaitu cek saldo ATM secara berkala untuk memastikan dana sudah masuk. Pantau mobile banking jika Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan aplikasi perbankan digital, atau lihat SMS notifikasi dari bank yang biasanya otomatis dikirim ketika ada transaksi masuk ke rekening. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa memantau dengan mudah, dengan nyaman dari rumah tanpa perlu keluar rumah di cuaca panas atau hujan tanpa perlu repot ke sana kemari. Semuanya dilakukan secara digital, modern, dan sangat efisien. Mengapa jumlah rapel yang diterima setiap orang berbeda-beda? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul dan perlu penjelasan yang mendetail. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari berbagai pihak. Kenapa rapel yang saya terima berbeda dengan pensiunan lain? Kenapa tetangga saya yang sama-sama pensiunan menerima jumlah yang lebih besar atau lebih kecil? Kenapa ada perbedaan yang cukup signifikan padahal sama-sama pensiunan? Jawabannya sangat wajar, sangat masuk akal, dan sangat bisa dijelaskan secara logis. Karena besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang berbeda untuk setiap individu. Faktor pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum adanya kenaikan. Ini adalah basis perhitungan yang paling fundamental. Semakin besar gaji pokok yang diterima sebelum pensiun, semakin besar pula selisih yang akan diterima ketika ada penyesuaian atau kenaikan. Logikanya sangat sederhana. Jika gaji pokok R juta dan ada kenaikan 10%, tentu selisihnya berbeda dengan yang gaji pokoknya 3 juta dengan kenaikan yang sama. Faktor kedua adalah golongan dan pangkat terakhir sebelum pensiun. Golongan 4C atau 4D tentu memiliki basis gaji yang berbeda dengan golongan 3A atau 3B. Pangkat yang lebih tinggi biasanya memiliki gaji pokok yang lebih besar, sehingga otomatis rapel yang diterima juga akan lebih besar. Ini adalah sistem yang sudah baku dan berlaku di semua instansi pemerintahan. Faktor ketiga adalah lamanya keterlambatan pembayaran atau akumulasi tunggakan. Semakin lama rapel tertunda, semakin lama selisih gaji tidak dibayarkan, maka semakin besar akumulasi yang harus dibayarkan. Jika keterlambatan terjadi selama 12 bulan, maka akumulasinya adalah 12 kali lipat selisih bulanan. Jika keterlambatannya 6 bulan, maka akumulasinya 6 kali lipat.
Ini sangat berpengaruh pada jumlah total yang diterima. Faktor keempat adalah tunjangan yang melekat pada gaji pensiun. Tunjangan yang dimaksud termasuk tunjangan keluarga untuk yang masih memiliki tanggungan, tunjangan pangan yang diberikan kepada kategori tertentu, atau tunjangan khusus lainnya yang melekat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua tunjangan ini juga ikut dihitung dalam penyesuaian dan akan mempengaruhi total rapel yang diterima. Rumus sederhananya dapat dijelaskan seperti ini, yaitu selisih gaji baru dikali jumlah bulan yang tertunda, ditambah dengan penyesuaian tunjangan yang berlaku. Sebagai contoh konkret, jika selisih gaji yang seharusnya diterima adalah Rp500.000 per bulan dan pembayaran tertunda selama 12 bulan, maka rapel yang akan dicairkan adalah 66 juta. Namun jika ada tunjangan tambahan yang juga mengalami penyesuaian, angka ini bisa bertambah sesuai dengan perhitungan yang berlaku untuk menjamin transparansi, untuk memastikan bahwa setiap pensiunan bisa mengecek dan memverifikasi sendiri dana yang diterima. PT Taspen telah menyediakan aplikasi resmi berbasis digital yang bisa diunduh dan digunakan dengan mudah. Di dalam aplikasi resmi yang bernama aplikasi Taspen Mobil atau Kabisa ini, Bapak dan Ibu bisa melihat dengan sangat detail rincian rapel yang diterima, termasuk jumlah bulan yang dihitung, potongan wajib seperti pajak penghasilan atau iuran yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cicilan kredit jika Bapak dan Ibu memiliki pinjaman yang masih berjalan baik di bank atau koperasi yang bekerja sama dengan Taspen, serta nominal bersih yang benar-benar diterima di rekening setelah semua potongan dikurangkan. Semua informasi ini tercatat dengan jelas, dengan transparan, dengan akurat, dan bisa diverifikasi sendiri tanpa perlu bertanya ke orang lain atau ke petugas. Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh untuk mengecek kapan saja, di mana saja selama memiliki koneksi internet. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum terbiasa dengan teknologi aplikasi digital, yang merasa kesulitan mengoperasikan smartphone atau yang memang lebih nyaman dengan cara konvensional, jangan khawatir karena masih ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu cek mutasi rekening langsung di mesin ATM terdekat atau cetak buku tabungan di kantor bank untuk melihat riwayat transaksi. Pastikan ada kode transaksi yang berasal dari Taspen sebagai bukti bahwa dana memang benar ditransfer oleh instansi yang berwenang. Namun, ada satu hal yang sangat-sangat penting yang harus Bapak dan Ibu perhatikan dengan serius. Taspen mewajibkan otentikasi rutin sebagai syarat agar dana bisa cair tanpa hambatan. Otentikasi ini biasanya dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi atau melalui prosedur manual yang bisa dilakukan di bank mitra Taspen seperti Bank Mandiri, Bank BNI, atau bank lainnya yang sudah ditunjuk resmi. Istilah teknisnya adalah verifikasi kehidupan atau proof of life yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan berhak menerima dana jika otentikasi ini belum dilakukan dalam periode yang ditentukan atau jika prosesnya gagal. Karena masalah teknis seperti kamera tidak jelas, pencahayaan kurang, atau koneksi internet bermasalah, maka dana bisa tertahan sementara oleh sistem secara otomatis. Ini bukan berarti dana hilang atau dibatalkan, tetapi hanya tertunda sampai otentikasi berhasil dilakukan. Untuk pensiunan yang sudah lanjut usia, yang mungkin sakit dan tidak bisa melakukan sendiri atau yang memiliki keterbatasan fisik, keluarga boleh membantu dengan membawa pensiunan ke bank mitra Taspen untuk melakukan otentikasi secara manual atau melaporkan kondisi khusus kepada petugas yang bertugas. Pastikan otentikasi dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan agar pencairan berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa penundaan, tanpa masalah yang tidak perlu. Ini adalah syarat administratif yang memang harus dipenuhi demi keamanan dan validitas penerima manfaat. Kami tegaskan kembali dengan sangat jelas bahwa dana rapel juga sepenuhnya menjadi hak janda duda dan anak yatim piatu yang sah secara hukum. Mereka yang kehilangan tulang punggung keluarga,
Mereka yang ditinggal meninggal oleh pensiunan tetap memiliki hak untuk menerima dana rapel sesuai dengan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Besaran yang diterima memang disesuaikan dengan persentase hak yang berlaku. Mungkin 60% atau 75% dari hak penuh tergantung status dan kategori penerima. Dana ini dicairkan bersamaan dengan pencairan untuk pensiunan aktif. Tidak ada perbedaan waktu, tidak ada diskriminasi dalam jadwal pencairan. Negara menjamin hak tersebut dengan tegas dan tidak ada yang bisa menghalangi atau mengurangi hak yang sudah ditetapkan oleh hukum. Namun, Bapak dan Ibu harus sangat waspada terhadap modus penipuan yang biasanya meningkat tajam ketika ada pencairan dana dalam jumlah besar. Saat informasi rapel menyebar luas, saat banyak orang tahu ada dana yang akan masuk, penjahat juga ikut bergerak mencari korban. Ingat dan catat dengan baik, Taspen dan Bank Mitra tidak pernah, tidak akan pernah, dan tidak boleh meminta PIN ATM kepada siapapun. PIN adalah rahasia pribadi yang hanya Bapak dan Ibu yang boleh tahu. Tidak ada petugas resmi yang akan meminta PIN melalui telepon, SMS atau aplikasi pesan apapun. Taspen dan bank juga tidak pernah meminta transfer balik dengan alasan verifikasi atau alasan apapun. Jika ada yang mengaku sebagai petugas dan meminta transfer sejumlah uang untuk proses pencairan itu, 100% penipuan. Jangan pernah memberikan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone, karena kode ini adalah kunci akses ke rekening dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk menguras saldo. Saat mengambil uang di mesin ATM, selalu pilih tempat yang aman, yang terang, yang ada kamera pengawas dan yang ramai orang. Jangan terima bantuan dari orang asing yang tiba-tiba menawarkan bantuan karena bisa jadi itu adalah bagian dari modus kejahatan. Dana rapel yang Bapak dan Ibu terima adalah buah dari kesabaran selama bertahun-tahun. Buah dari pengabdian yang tulus kepada negara, buah dari kerja keras yang tidak mengenal lelah demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, gunakan dana ini dengan bijak, dengan penuh perhitungan, dan dengan prioritas yang jelas. Prioritaskan untuk kesehatan Bapak dan Ibu, karena di usia senja ini, kesehatan adalah aset paling berharga. Gunakan untuk kebutuhan keluarga yang memang mendesak dan tidak bisa ditunda. Alokasikan untuk pendidikan anak atau cucu, agar generasi penerus bisa mendapat masa depan yang lebih baik. Sisihkan sebagian untuk tabungan masa depan atau dana darurat yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika ada kebutuhan mendesak. Gunakan juga untuk melunasi tanggungan penting jika memang ada utang atau kewajiban yang masih harus diselesaikan. Hal-hal penting yang harus selalu diingat dan dilakukan adalah pastikan rekening pensiun selalu aktif dan tidak terblokir. Karena alasan apapun, lakukan autentikasi rutin sesuai jadwal yang ditentukan agar tidak ada penundaan pencairan. Rajin cek saldo dan mutasi rekening untuk memantau transaksi masuk dan keluar. Manfaatkan aplikasi Taspen untuk memudahkan pengecekan dan verifikasi data, serta selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau bank. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati dan kami muliakan. Pencairan rapel ini bukan sekadar uang yang masuk ke rekening, bukan sekadar angka yang bertambah di saldo, tetapi ini adalah bentuk penghargaan negara, pengakuan negara, dan rasa terima kasih negara atas pengabdian panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan selama puluhan tahun. Mari kita sambut kabar baik ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih dan kelola dana ini dengan bijak, dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan keluarga dan masa depan yang lebih baik. Semoga dana ini membawa keberkahan, membawa kebahagiaan, dan meringankan beban hidup di masa pensiun yang penuh kedamaian ya.